Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Syafa dari kelas 10 Akuntansi 2 SMK Mitra Industri MM2100 angkatan ke-13. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan materi mengenai K3LH. Apa sih itu K3LH? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih sebelum saya jelaskan? Jadi K3LH itu adalah singkatan dari Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan Hidup. K3LH ini adalah upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Jadi K3LH ini tentu memiliki beberapa tujuan. Di antaranya itu tujuan yang pertama yaitu ada melindungi dan menjamin pekerja atas hak keselamatannya ketika melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas kerja. Tentunya sebagai pekerja kita ingin merasa dilindungi atau dijamin keselamatannya pada saat kita bekerja kan. Terus yang kedua yaitu untuk memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga yaitu untuk menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja. Karena pada saat kita kecelakaan kerja, belum tentu kita saja yang menjadi korban. Siapa tahu ada orang lain juga yang menjadi korban. Jadi kita harus berhati-hati ya guys. Lalu yang keempat yaitu untuk mengurangi biaya perusahaan jika terjadi kecelakaan. Karena pada saat ada karyawan yang kecelakaan kerja di tempat kerja, otomatis perusahaan akan melakukan tanggung jawab dan mengurangi biaya perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu ada penerapan K3LH. Yang pertama yaitu untuk penyusunan kebijakan dan pencegahan K3LH yang mencakup identifikasi bahaya, penilaian resiko, serta penetapan langkah-langkah pencegahan. Lalu yang kedua yaitu ada pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh karyawan mengenai pentingnya K3LH. Nah itu sangat bagus sekali nggak sih guys? Lalu yang ketiga yaitu ada pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan K3LH di tempat kerja. Jadi kita melakukan pengawasan, melakukan evaluasi. Lalu yang keempat yaitu ada pelaporan dan investigasi, yaitu setiap kecelakaan kerja atau insiden terkait K3LH guna mengidentifikasi penyebabnya dan mencegah terjadinya kejadian serupa di masa depan. Jadi gunanya pelaporan dan investigasi itu sudah jelas ya, untuk mencegah terjadinya bahaya yang sama untuk di masa depan. Nah guys, seperti yang sudah saya perkenalkan sebelumnya bahwa saya ini berasal dari jurusan akuntansi. Dan di jurusan akuntansi atau administrasi perkantoran ini juga memiliki beberapa K3LH. Di antaranya yaitu adalah ergonomi kantor, menata ruang kerja yang ergonomis untuk mencegah cedera dan meningkatkan kenyamanan kerja. Dan juga pada saat kita menjadi jurusan akuntansi ataupun perkantoran itu, kita kan pekerjaannya itu sambil duduk ya, dan itu memakan waktu yang cukup banyak, sehingga kita harus membenarkan posisi duduk kita ketika kita sedang praktek di laptop ataupun intinya kita sedang duduk. Karena untuk tidak menimbulkan penyakit skoliosis atau penyakit tulang lainnya, dan itu sangat berbahaya loh guys. Lalu yang kedua yaitu ada pencahayaan yang memadai, menjamin pencahayaan yang menjadi di ruang yang memadai di ruang kerja untuk mencegah kelelahan mata dan meningkatkan produktivitas. Nah, lalu guys, saya sarankan jika kalian di bidang akuntansi ataupun di bidang perkantoran, itu pada saat kalian praktek memakai laptop, itu kalian memakai kacamata. Untuk apa? Untuk menghindari mata kalian minus, untuk menghindari kelelahan mata, dan untuk mencegah radiasi. Nah, kalian memakai kacamatanya yang radiasinya ya. Terus selanjutnya yaitu untuk kualitas udaranya juga, untuk menjaga kualitas udara di ruang kerja dengan melakukan ventilasi yang baik dan meminimalkan penggunaan bahan kimia berbahaya. Selanjutnya yaitu ada pengelolaan stres dan ada penggunaan teknologi. Selanjutnya yaitu ada dampak negatif. Nah, jika kalian tidak menerapkan K3LH dengan baik, maka dampak negatif pun akan ditimbulkan, yaitu ada kecelakaan kerja, ada penyakit akibat kerja seperti yang sudah saya bilang, yaitu seperti skoliosis tadi ya di bidang akuntansi atau perkantoran. Terus ada kerusakan lingkungan juga. Terus habis itu ada kecelakaan kerja dapat menyebabkan cedera serius, kehilangan nyawa ataupun ketidaknyamanan untuk pekerja. Wah, seram sekali ya. Jadi kalian harus berhati-hati pada saat bekerja.
Nah, selanjutnya itu ada 6 syarat penerapan K3LH, yaitu ada mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberi jalur evakuasi keadaan darurat, memberi P3K kecelakaan kerja, memberi APD alat pelindung diri pada tenaga kerja. Selanjutnya yaitu ada peran pemerintah dalam K3LH. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengeluarkan peraturan dan regulasi terkait K3LH, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan K3LH di tempat kerja, serta memberikan sanksi kepada pelanggar. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam penyuluhan dan pendidikan mengenai K3LH kepada masyarakat agar kesadaran akan pentingnya K3LH semakin meningkat. Lalu ada siapa yang bertanggung jawab? Penerapan K3LH adalah tanggung jawab bersama antara pengusaha dan pekerja. Pengusaha bertanggung jawab menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, sedangkan pekerja juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi atau mengikuti aturan K3LH yang telah ditetapkan. Nah, gimana nih teman-teman, udah pada paham ya pastinya? Dan untuk teman-teman yang belum paham apa itu K3LH, masih bingung, masih nggak tahu apa itu K3LH, kalian bisa komen aja ya di kolom komentar bawah. Dan untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga videonya bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.